Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi li ahli sidqi wal wafa. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, fungsi Al-Quran yang kedua itu disebut syifa'un. Kalau kita artikan obat atau penawar. Kalaulah Al-Quran menyebut bahwa dirinya sebagai syifa, itu tandanya yang membaca Al-Quran itu ada yang sakit. Jadi Al-Quran beranggapan siapapun yang membacanya sakit, maka dia menjadi syifa'un, sebagai pengobat. Nah, sakit dibagi kepada dua. Yang pertama sakit jiwa atau sakit hati. Yang kedua sakit jasmani. Jadi manusia itu kalau tidak sakit hati, kalau tidak sakit jasmani. Kalau sakit jiwa agak lain. Tapi kalau dalam kitab-kitab itu memang disebutkan bahwa orang munafik itu sakit jiwa. Baru kelas munafik saja sudah Al-Quran atau ulama-ulama dulu membahasnya sakit jiwa. Nah, siapa yang menyebut bahwa Al-Quran bisa mengobati penyakit jasmani? Salah satunya ada ahli tafsir namanya As-Singkiti. Kemudian dilanjutkan oleh salah seorang ulama besar namanya Ibnul Qayyim, bahwa dia mengatakan dulu sahabat Nabi pernah singgah ke satu kampung Badui. Sampai di situ para sahabat Nabi ini minta jamuan makan atau minumlah karena dalam keadaan safar. Tapi di saat itu oleh masyarakat Badui tidak direspon, sehingga tiba-tiba ada pemimpin daripada masyarakat Badui itu digigit oleh kalajengking yang beracun. Nah, datanglah salah seorang tokohnya meminta kepada sahabat Nabi, tidak pula disebutkan siapa nama sahabatnya, siapakah yang bisa mengobati di mana pemimpin kami ini kena sengat kalajengking yang beracun. Dan salah seorang sahabat Nabi itu tunjuk tangan, ada, saya bisa. Dia datangilah pemimpin yang kena kalajengking beracun, cuma membacakan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu dibacakan, langsung sembuh. Bayangkan bapak-bapak, kita dah ribuan kali baca Fatihah, tak sembuh-sembuh. Nah, itu tandanya dalam tubuh orang itu sudah punya daya obat, karena dia sudah tak ada sakit lagi. Kalau kita ini di dalam diri kita ini masih banyak penyakit, sehingga ketika baca Al-Fatihah pun, ayat kursi pun tidak berfungsi. Nah, ini kan contoh sahabat Nabi. Jangan pula bapak-bapak itu tersinggung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baca Al-Fatihah sembuh. Karena sembuh seketika, pemimpin Arab Badui ini langsung memotong kambing. Diajak makan kambing bersama. Dan sahabat Nabi tak mau pula. Nah, ditolaknya, tak mau saya. Bahasanya begitu. Nah, maka dari itu, Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik. Tapi ada metodenya. Nah, di dalam Al-Quran terkait dengan syifa ini Allah tegaskan yang dalam catatan saya itu ada 6 ayat. 6 ayat, ada yang menyebut dengan fi'il mudhari yashfi, ada dengan masdar syifa. Dan ayat yang pertama itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 14. Dan ini khusus nampaknya. Wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Dan Allah itu menyembuhkan, menawar hati-hati orang-orang beriman. Ini ada yang rasa sakit hati sebenarnya. Ini kalau kita bacakan panjang, tapi saya ingin menyebutkan bahwa kata syifa itu atau pengobatan penyembuhan itu ada pada kata yashfi. Dan Allah melegakan atau menyembuhkan hati orang-orang yang beriman.
Jadi kalau ada orang yang sakit hati, oleh Al-Quran itu sudah termasuk penyakit. Ada orang sakit hati, motong kita dalam perjalanan, tiba-tiba kurang ajar, itu tandanya kita itu sakit. Nah, kalau orang yang beriman, dia sakit, Allah yang akan sembuhkan dengan kalimat wa yashfi sudura qaumum mu'minin. Qaumum mu'minin. Satu. Kemudian terdapat juga di dalam surat Yunus ayat 57. Masih dengan menggunakan kata sudur. Wa shifaun lima fis sudur. Nanti catat Bapak dan Ibu. Terakhir saya ijazahkan ilmu syifa ini, ayat syifa ini. Terakhir. Wa shifaun lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Penyakit di dalam dada itu tadi saya sebutkan ada penyakit hati atau penyakit jiwa, ada penyakit jasmani atau penyakit fisik. Di sisi lain disebutkan di dalam kitab-kitab yang bersumber dari ulama-ulama itu menyebutkan bahwa penyakit itu pertama sumbernya syahwat, yang kedua syubhat. Ada syahwat, ada syubhat. Ramadan itu kan untuk menetralisir syahwat, mengendalikan syahwat. Artinya Ramadan ini pada prinsipnya juga ingin mengendalikan penyakit jiwa. Karena syahwat yang dikendalikan, karena salah satu sumber penyakit itu syahwat. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan sumber segala penyakit itu adalah perut. Perut. Cobalah kalau ada dokter, tolong jelaskan ke kami yang bukan dokter ini. Ada berapa penyakit yang bersumber dari perut? Penyakit mah perut, penyakit lambung perut, penyakit hati perut, lever dengan berbagai tingkatannya perut, asam urat perut, asam lambung, asam urat tidak ya? Asam lambung perut, asam pedas perut. Asam pedas ke perut kan? Iya, karena pedasnya itu. Jadi 8. Lapar perut juga. Ya mana ada lapar mata. Nah, jadi sumber penyakit itu menurut Imam Al-Ghazali adalah perut. Kalau salah seorang tokoh kafir namanya Sigmund Freud, entah apa bacanya, saya Tafsrud gitu, bahwa sumber segala penyakit itu adalah yang di bawah perut. Carilah sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu ayat kedua. Ayat yang ketiga terdapat di dalam surat An-Nahl. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar satu minuman madu yang bermacam-macam pula warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan penyakit bagi manusia. Nah, inilah salah satu bahwa Al-Quran menjelaskan salah satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik itu adalah madu. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabatnya, bagi kalian itu untuk obat yang pertama Quran, yang kedua madu. Al-Quran dan madu. Tidak ada direkom oleh Rasulullah, tabib atau dokter, tak ada. Karena beranikah Bapak Ibu ketika datang ke dokter untuk menanyakan obat itu halal atau haram? Coba kira-kira berani tak? Ini Pak Dokter, obat ini terbuat dari apa? Berani tak kira-kira? Kalau tadi sumpah sama dokter. Kalau tak nak berobat, tahu saja kau datang ke sini. Mesti gitu. Tak ada yang berani. Tapi madu sudah pasti halal. Kecuali madu curian. Haram kan? Walaupun fisiknya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Jadi ada juga halal di balik yang haram. Atau madu 3. Oh, itu tanya sama ibu-ibu. Atau tanya ke Kapolda. Mana Pak Polisi? Tadi saya ada nampak Pak Polisi. Kapolda itu Pak, bukan polisi itu. Kapalodapu. Jadi sudah ada 3. Masih ada 3 ayat lagi. Saya cepatkan. Belum nih, siapa lah. Ada pula Pak. Beliau pembimbing saya. Yang keempat adalah Al-Isra 82. Betul Pak. Yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu, dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi syifa dan sesuatu yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sudah ada 4. Yang kelima,
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, kalau kau sakit siapa yang mengobati? Tapi sebenarnya Ibrahim tak ditanya. Dia langsung saja bilang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka yang mengobat itu adalah Allah. Dengan kalimat yashfini, bukan yashfinu, yashfini. Itu yang kelima. Nah, ayat yang keenam terdapat surat Fusilat 44. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah, Al-Qur'an itu adalah petunjuk sekaligus penawar bagi orang-orang yang beriman. Syifaun lil mukminin. Nah, jadi ini ada 6 ayat yang menyebut, tahu betul kita tidak sudah, yang menyebut kata syifa, dan maknanya adalah Al-Quran itu berfungsi untuk menyembuhkan penyakit hati dan penyakit fisik. Nah, kalau penyakit hati atau penyakit jiwa, jadi kalau tidak tegasnya penyakit jiwa, disebutkan dalam referensi ulama-ulama besar itu, penyakit jiwa itu salah satunya sifat munafik. Jadi orang kalau sudah kena sifat munafik oleh Al-Quran, dia sudah terkategori dalam bentuk orang yang sakit jiwa. Jadi bukan orang-orang gila itu aja yang sakit jiwa. Sifat munafik, sifat pemarah. Saya tengok di sini ada hadisnya, tahanlah marah. Tak ada. Sifat-sifat yang lain, sifat tamak, sifat rakus, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ada cara untuk menyembuhkan tubuh ini, tapi berat. Saya diajarkan baru diajarkan, belum dipraktekkan, karena tidak boleh mempraktekkan. Yaitu, di setiap organ tubuh kita ini ada sakit, maka kita harus menzikirkannya dengan ismul zat. Itu tidak diajarkan ke saya. Jadi kalau ada orang sakit hati, di bagian mana yang sakit itu, dia harus menzikirkan posisi itu harus dizikirkannya untuk penyembuhan. Dan itu adanya di dalam kajian tarekat-tarekat, termasuklah salah satu tarekat Naqsabandiyah. Saya cuma diceritakan, begini bang, tapi saya tidak boleh mempraktekkan. Bahkan saya tidak disuruh untuk mempraktekkan. Hanya saja saya dulu pernah ikut talqin zikir namanya. Di talqin zikir itu ditegaskan bahwa kita harus berzikir bukan dengan mulut, tetapi dengan hati. Posisinya terletak di sebelah kiri, di bawah jantung, di bawah dada. Nah, kita berzikir, bagaimana memposisikan zikir itu pada posisi itu. Nah, begitulah cara untuk membersihkan kotoran-kotoran, najis-najis yang ada di dalam tubuh. Saya kaget saja ketika saya membaca referensi ini, ternyata di dalam jiwa kita itu ada najis. Nah, cara mensucikannya adalah dengan berzikir. Tapi berzikirnya dengan caranya pula. Dan cara-cara itu bersanad. Sanadnya itu sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sisi lain, Imam Ali karamallahu wajhah pernah duduk berdua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu ilmu. Dan ilmu itu Rasul ajarkan, kau baca sajalah Al-Fatihah. Kata Rasulullah kepada menantunya, ya Rasulullah, aku kalau baca Fatihah lancar, cuma titiknya itu seperti apa? Akhirnya Rasulullah ajarkan kepada beliau, tapi tidak disampaikan oleh Imam Ali itu kepada keturunannya, kepada sahabatnya yang lain, sehingga kita tidak tahu seperti apa bacaan Al-Fatihah tadi. Mungkin barangkali kita perlu belajar kepada sahabat Nabi tadi, yang ketika disengat kalajengking, pemimpin Badui itu dibacakan Al-Fatihah langsung sembuh. Nah, terakhir, saya seperti yang saya sampaikan, ilmu yang saya dapatkan ini sebenarnya ilmu ruqyah. Jadi, Bapak Ibu silakan mengamalkan kalau mau. Kalau kira-kira ada sakit-sakit kepala, tinggal pegangkan tangan saja. Semoga sakit itu bukan jin. Kalau jin dia nanti lengket di tangan. Cara menghilangkan lengketnya itu, teorinya adalah fasayakfikahumullahu wa huwas sami'un alim. Baca 3 kali. Kalau jin ya, saya tidak menyarankan mengobati orang. Bapak dan Ibu, saya tidak menyarankan untuk mengobati orang. Cukup obat diri sendiri. Nak ngobat bini silahkan. Tapi kalau bini bejin, jangan salahkan saya. Baca fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali.
tempelkan tangan di mana kita sakit, maka silahkan Bapak baca 6 ayat syifa tadi. Pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang kedua, wa syifaun lima fis sudur. Yang ketiga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifaun linnas. Yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang keenam, qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa'. Cukup pegang. Kalau belum terasa, bacakan lagi. Kalau belum terasa, bacakan lagi. Insya Allah dengan mukjizatnya Al-Quran, Allah akan titipkan itu kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Semoga fungsi Al-Quran dalam bentuk pengobatan ini dapat mengurangi kita mendatangi orang-orang pintar. Mendatangi. Karena sebenarnya obat pada kita itu ada, yaitu Al-Quran itu sendiri, tinggal bagaimana menggunakannya. Kalau saya sampaikan semua, ilmu saya habis pula nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.